Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali Manhwa is over the Queen of Rise, Husband is actuality invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Liao Tian yang menyesal karena telah memprovokasi Qiao Tian. Di tempat lain, Liu Yan melaporkan kepada Ziroyan tentang Qiao Tian yang diculik oleh Liao Tian. Sayuan emosi dan kelakuan Liao Tian yang berani-beraninya menculik Qiao Tian. Seharusnya Sayuan membunuhnya sejak awal. Ziroyan menyuruh Liu Yan untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut, karena itu adalah kemauan Qiao Tian sendiri. Liu Yan khawatir dengan keadaan Qiao Tian saat ini. Ziroyan menjelaskan bahwa melalui cincin budak memanggil meskipun Ziroyan tidak dapat melihat lokasi Qiao Tian, tetapi Ziroyan tahu bahwa Qiao Tian masih hidup. Ziroyan mengira mungkin Qiao Tian terlibat dalam turbulensi ruang dan beberapa kecelakaan terjadi yang memberinya secercah kehidupan. Itu sangat bagus. Mungkin turbulensi ruang tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga membawanya ke tempat aman lainnya, ucap Sayuan. Jenderal Song heran, kenapa Liao Tian menculik Qiao Tian? Apakah Liao Tian mendapatkan keuntungan setelah menculiknya? Mungkin dia mengetahui bahwa suami Qiao adalah Hades, ucap Ziroyan. Yang Ming, Liu Yan dan Linger kaget. Bagaimana bisa Ziroyan tahu bahwa Qiao Tian Hades? Jenderal Song pun kaget dengan apa yang Ziroyan katakan. Sayuan bertanya, apakah kakak Qiao itu Hades? Dia tampaknya sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak memiliki ranah. Ziroyan menjawab, jika tebakanku benar, suami Qiao seharusnya berasal dari dunia kultivasi fisik. Tidak bisakah kau menebak yang ini? Bukankah sudah jelas? Sayuan bingung, dan apanya yang sudah jelas? Benar saja, kau telah benar-benar mengubah otakmu untuk tumbuh dewasa, ucap Ziroyan sambil memandangi Sayuan. Wilayah dunia kultivasi fisik, aku hampir lupa jika kamu tidak memberitahuku. Tidak heran, kakak Qiao tidak memiliki ranah, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, ucap Sayuan. Liu Yan menanyakan kepada Ziroyan, bagaimana Ziroyan tahu bahwa Qiao Tian Hades? Ziroyan menjawab, ketika kau, Linger, menuruti nasihatnya, aku tahu ada yang tidak beres dengan kepribadianmu. Jika suami Qiao tidak memiliki keahlian, bagaimana kau bisa diyakini untuk mengikutinya? Apa yang terjadi setelahnya terlalu kebetulan, terutama setelah penghancuran Istana Jiwa Hitam. Pesan yang ditemukan di lembah, kalimat itu adalah saran Paman Zong. Pesan Hades bermanfaat dan tidak merugikan Yan Agung. Jika pihak lain adalah musuh yang berkomplotan melawan Yan Agung, langkah ini benar-benar tidak diperlukan. Tapi jika Hades adalah suami Qiao, semuanya bisa dijelaskan. Linger menanyakan, karena Anda sudah tahu betapa kuatnya sang pangeran, mengapa Anda pura-pura tidak tahu? Ziroyan menjawab, dalam cerita yang dijelaskan oleh Ibu Ratu, dikatakan bahwa orang-orang di dunia kultivasi fisik terus-menerus berkelahi karena lingkungan dan sumber daya, dan hidup dalam pertempuran sepanjang hari. Suami Qiao seharusnya lelah membunuh, jadi dia menyamar sebagai pangeran pemalas. Lalu aku akan membesarkannya menjadi pangeran pemalas. Jadi meskipun aku tahu dia bersedia membantuku menyelesaikan masalahku, aku tetap harus berpura-pura tidak tahu. Ada baiknya bingung. Ziroyan berpikir dia akan bahagia dalam tidurnya, dan dia akan bersorak dan merayakan setelah bangun dari tidur siang yang sempurna. Apa yang dia alami sebelumnya, sehingga dia menganggap tidur siang yang normal sebagai harta karun. Jika kakak Qiao memiliki kultivasi fisik semacam ini, maka dia tidak akan terkalahkan di ranah sains. Di area khusus dinasti Yan Agung,
itu hanya melawan langit. Tidak heran, Liao Tian ingin membawanya pergi. Ini juga berarti bahwa setidaknya Kekaisaran Dongyan akan melakukan sesuatu. Jadi bahaya tersembunyi terbesar diselesaikan terlebih dahulu. Tampaknya pertarungan akan segera terjadi. Dan pertempuran sengit tidak terhindarkan, ucap Sha Yuan. Si Royan heran, kenapa ketika membahas soal pertarungan, otak Sha Yuan langsung menjadi pintar. Sha Yuan mengatakan bahwa demi kakak Kyo akhir-akhir ini, aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sha Yuan meminta kepada Si Royan untuk berhenti mengatakan tentang otaknya sepanjang waktu. Si Royan membalas, apakah itu salah? Kadang-kadang aku benar-benar berpikir bahwa kamu harus mengubah namamu. Jangan menyebutnya Kaisar Holy Demon, tetapi Kaisar Bodoh Holy Demon. Kau sangat tsundere. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya iri pada kaisar ini. Jangan menyebut dirimu permaisuri Yan Agung, tetapi panggil permaisuri kecil, ucap Sha Yuan. Suami Kyo sama sekali tidak menyukai apa yang kamu banggakan, ucap Si Royan yang emosi. Kamu seorang gangster wanita, kau juga menyukainya, apalagi kakak Kyo, ucap Sha Yuan. Sha Yuan dan Si Royan pun langsung berkelahi. Mereka bertiga hanya bisa bengong sambil melihat Sha Yuan dan Si Royan berkelahi dan berharap Kyo Tian untuk cepat kembali. Setelah mereka berdua selesai berkelahi, Sha Yuan merasakan bahwa aura Si Royan semakin matang dan segel giok kekaisaran akan memadatkan keberhasilan keberuntungan nasional. Si Royan juga merasakan hal tersebut dan langsung mengeluarkan segel giok. Sha Yuan menduga bahwa segel giok akan selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Pada saat itu, sudah waktunya Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji menyerang. Si Royan mengatakan, Zhong Shangsu, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menggantikan Liao Tian sebagai Perdana Menteri Yan Agung. Semua menteri di bawah Liao Tian disingkirkan dan diganti dengan mereka yang telah dipersiapkan sebelumnya. Departemen Intelijen segera menyebar untuk memantau segala sesuatu di sekitar, dan setiap pergerakan angin dan rumput harus diketahui. Dinasti Yan Agung memasuki keadaan perang, dan aku secara pribadi bertindak sebagai komando tertinggi. Dan Jenderal Zhong sebagai wakil komandan, siap menghadapi ancaman yang akan datang. Yang Ming dan Jenderal Zhong menuruti semua perintah Si Royan. Sha Yuan menanyakan, kerajaan iblis Yuanzi sedang dipantau, tidak dapat memobilisasi kekuatan eksternal untuk membantu. Hanya kaisar dan 3 penjaga pribadi. Ini benar-benar akan menjadi pertarungan. Apakah kamu takut? Si Royan menjawab, lelucon, aku tidak akan pernah takut. Dan aku pasti akan melindungi dinasti Yan Agung. Tidak hanya untuk melindungi fondasi yang ditinggalkan oleh ayah dan dinasti yang dikorbankan oleh 2 saudara kaisar. Bahkan jika itu adalah Yan Agungku dan itu adalah keluargaku. Hanya ketika rumah dijaga, aku dapat pergi menemui suami Kyo dengan tenang. Dimanapun dia berada, aku akan membawanya pulang. Sha Yuan menyuruh Si Royan untuk tidak khawatir, karena dirinya juga akan membantu mencari di mana Kyo Tian berada. Di tempat lain, Kyo Tian heran kenapa Liao Tian gemetar di saat Kyo Tian menanyakan bagaimana cara untuk kembali ke kerajaan Dongyan. Liao Tian memandangi Kyo Tian, dan Kyo Tian membantu Liao Tian untuk berdiri. Tanpa sengaja, Kyo Tian merobek baju Liao Tian. Kyo Tian mengatakan, lihatlah dirimu, menakut-nakuti diri sendiri dan berkeringat begitu banyak. Liao Tian takut dan tidak berani untuk bicara. Kyo Tian berkata, nyatanya kau mengancamku dan aku sedikit marah pada awalnya. Tetapi pikirkan baik-baik. Itu semua agar orang-orang Kekaisaran Dongyan menjalani kehidupan yang baik. Kita hanya memiliki posisi yang berbeda.
dan kita tidak dapat berbicara tentang benar dan salah. Jadi aku berpikir, akankah ada cara yang lebih damai untuk menyelesaikan kesulitan saat ini tanpa membunuh lebih banyak orang? Baru saja aku memikirkan ide cemerlang, dan tebak apa itu? Liao Tian yang takut tidak bisa menebak. Hahaha, rencana yang cerdas. Kau tidak mungkin bisa menebaknya. Aku akan pergi ke Kekaisaran Dongyan dan membunuh kaisarmu. Bukankah ini tidak apa-apa? Ucap Qiao Tian. Lihat, sangat luar biasa, sehingga kau tidak dapat berbicara. Ucap Qiao Tian. Liao Tian mengatakan, apanya yang luar biasa tentang itu? Qiao Tian berkata, tidak, kamu orang yang sangat pintar. Apa kamu masih belum mengerti? Pikirkan, bukankah kau melakukan banyak hal untuk membuat orang-orang menjalani kehidupan yang baik? Lalu, haruskah aku membunuh kaisar Kekaisaran Dongyan dan membiarkan si Royan mengambil alih? Mungkinkah orang-orang Kekaisaran Dongyan segera menikmati berkah dari keberuntungan nasional ortodok umat manusia dan segera menjalani kehidupan yang baik? Orang-orang dari dinasti Yan Agung di wilayah Tandus Selatan juga pindah ke sana dan terus menjalani kehidupan yang baik. Bukankah itu hebat? Liao Tian menanyakan, tampaknya benar seperti itu. Tetapi, bukankah kerajaan Dongyan telah hilang? Qiao Tian menjawab, Liao Tian, polanya kecil. Nama itu hanya nama kode. Jika kau sangat keberatan dengan hal ini, alangkah baiknya memberi nama panggilan Dongyan pada dinasti Yan Agung di masa depan. Aku pikir kau adalah orang yang memiliki hati dan ambisi. Tidakkah kau mengerti kebenaran ini? Penurunan keberuntungan Kekaisaran Dongyan berarti kaisarmu adalah kaisar yang bodoh. Membunuh raja yang bodoh menguntungkan ribuan keluarga. Dan selama kau memberitahuku cara mencapai Kekaisaran Dongyan, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Tinggalkan namamu dalam sejarah. Kau akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah untuk Dongyan, untuk rakyat. Liao Tian pun percaya dengan ucapan Qiao Tian. Liao Tian langsung menjelaskan kepada Qiao Tian bagaimana caranya keluar dari sini. Qiao Tian melihat Wang Cai yang sedang mengecek informasi tersebut. Wang Cai mengatakan bahwa informasi tersebut benar. Dan setelah itu, Qiao Tian langsung mencekik Liao Tian dan mengangkatnya. Liao Tian bingung kenapa dirinya mempercayai ucapan Qiao Tian yang tidak masuk akal. Qiao Tian mengatakan dalam sejarah masa lalu, sebagian besar orang yang meninggalkan jejak kuat telah meninggal dunia. Kamu sangat penakut. Kamu pasti tidak berani mati. Biarkan aku membantumu. Lihatlah betapa baiknya aku. Bahkan jika kau mengancamku dengan orang yang tidak bersalah, aku akan meninggalkan namamu dalam sejarah. Aku benar-benar memiliki hati yang baik. Liao Tian mau mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Qiao Tian menyuruh Liao Tian untuk diam. Aku tahu kau sangat berterima kasih kepadaku. Jangan katakan itu. Simpan saja di hatimu, ucap Qiao Tian. Qiao Tian langsung membunuh Liao Tian. Qiao Tian yang tidak mau mengekspor mayat Liao Tian. Qiao Tian langsung menghilangkannya. Qiao Tian meminta kepada Wang Cai untuk segera pergi ke Kekaisaran Dongyan. Wang Cai mengatakan, Master, informasi yang diberikan oleh Liao Tian adalah cara untuk pergi ke kerajaan Dongyan dari wilayah Tandus Selatan. Sekarang di reruntuhan Naga Suci, tidak ada cara untuk pergi ke kerajaan Dongyan. Lokasi saat ini masih belum pasti. Qiao Tian bengong karena dirinya telah mempersiapkan untuk segera pergi, tetapi tidak menyangka ternyata dirinya tersesat. Qiao Tian pun langsung emosi. Tuan Qiao, harap bersikap lembut. Jika kekuatanmu lebih besar, aku khawatir kamu akan langsung menghancurkan reruntuhan Naga Suci dan akan lebih mudah tersesat dalam turbulensi ruang, ucap Dao. Qiao Tian bingung. Bukankah Qiao Tian sudah menggunakan turbulensi ruang untuk membereskan Dao? Dan kenapa Dao masih hidup? Qiao Tian langsung akan menghancurkan reruntuhan Naga Suci dengan tinjunya.
Dao mengatakan, Tuan Kyo, Anda salah paham. Meskipun aku Long Kyudo, aku bukan orang yang baru saja Anda temui. Tolong, jangan hancurkan reruntuhan ini. Di tubuhmu, baunya seperti darah Human Emperor tua. Jadi Anda seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keturunan Human Emperor itu. Lain kali Anda membawanya, Anda juga bisa mendapatkan harta karun reruntuhan naga suci. Gyotian pun kaget dengan apa yang dikatakan Dao. Gyotian berpikir, menurutnya, reruntuhan naga suci dianggap milik istriku, yang secara tersamarkan berarti itu adalah uangku, dan itu benar-benar tidak boleh dihancurkan. Gyotian menyuruh Dao untuk segera keluar, dan ternyata tubuh Dao terikat oleh formasi penyegel, dan Dao mengintai Gyotian melalui monitor. Dao berpikir, aku tahu apa yang terjadi di luar barusan. Apakah pemuda bernama Gyotian ini benar-benar masuk akal? Seperti katanya, tetapi tidak banyak. Menggunakan alasanmu sendiri untuk membunuh orang. Apakah ini tentang kredibilitas? Seperti katanya, bahwa orang itu mungkin memang jadi terkenal dalam sejarah. Tetapi, jangan bilang, aku tidak berani pergi ke depan Gyotian sekarang. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Dao memberitahu kepada Gyotian bahwa dirinya tersegel di aula dalam reruntuhan naga suci dan meminta Gyotian untuk melepaskannya. Gyotian menanyakan, bukankah kau tadi bisa keluar? Dao menjawab bahwa yang baru saja keluar dan mati adalah hati iblisnya. Gyotian menanyakan apakah Dao memiliki cara untuk keluar dari reruntuhan naga suci. Dao menjawab, jika tidak disegel, secara alami ada cara untuk membuat Tuan Gyotian pergi. Tetapi sekarang aku disegel di aula dalam, dan aku tidak bisa membiarkan Tuan Kyo kembali. Gyotian pun langsung menuju ke aula dalam. Dao memberitahu kepada Gyotian, jika Gyotian ingin mendobrak masuk dengan kasar, reruntuhan bisa saja akan meledak. Gyotian pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan terus berjalan maju menuju aula dalam. Dan setelah itu, Gyotian telah sampai di pintu masuk menuju aula dalam. Gyotian membuka pintunya. Gyotian kaget dengan isi aula dalam reruntuhan naga suci yang sangat luas. Pegunungan ini sangat familiar, terlihat seperti Gunung Qingyan. Mungkinkah itu adalah perubahan tubuh yang ditinggalkan di pintu masuk Long Qingdao? Kelihatannya seperti aula yang megah, tetapi di dalamnya adalah dunianya sendiri. Apakah ini aula dalam relik naga suci? Ini tampaknya lebih besar dari wilayah dinasti Yan Agung, ucap pikiran Gyotian. Huang Cai berkata, menurut analisis, itu adalah pusat inti dari seluruh formasi relik naga suci. Aula ini seharusnya menjadi tempat aula dalam berada. Gyotian pun langsung pergi. Setelah berada di depan pintu aula dalam, Dao meminta kepada Gyotian untuk tenang dan tidak melakukan apa-apa. Sudah berakhir, meskipun Tuan ini bukan orang biasa, dia tidak takut dengan peraturan Human Sovereign. Tapi begitu program perlindungan diri dari reruntuhan naga suci diaktifkan, itu akan meledak. Apa gunanya menjadi reruntuhan? Sudah berakhir, ucap pikiran Dao yang takut. Dao melihat sedikit demi sedikit cahaya yang masuk ke dalam ruangan Dao berada. Dan Gyotian pun berhasil membuka pintunya. Aula dalam ini sangat polos dan sederhana, ucap Gyotian. Huang Cai memberitahu, aula dalam dan bahan konstruksi reruntuhan naga suci langka dan mahal, dan biaya konstruksinya tidak terukur. Dao bingung, bagaimana bisa Gyotian yang seorang penyusup? Mengapa Gyotian tidak ditolak oleh aturan Kaisar Sovereign? Dao ragu. Apakah usia Gyotian sudah terlalu tua, sehingga sudah kehilangan efeknya. Tetapi, mayat hati iblisnya mengurung Dao dengan mengandalkan aturan Kaisar Sovereign.
Gyotian melihat ke arah Dao dan bertanya, jika Dao dibebaskan apakah Dao bisa mengirim Gyotian kembali? Dao menjawab, Tuan Kyo, jika aku keluar dari masalah, tidak masalah mengirim Anda kembali. Gyotian pun menyepakati hal tersebut dan langsung menggenggam rantainya. Dao memperingati Gyotian untuk tidak langsung memutuskan rantai tersebut. Tetapi Gyotian tidak memperdulikan apa yang Dao katakan dan langsung membuat rantainya terputus. Dao kaget dengan hal sembrono yang dilakukan Gyotian dan berpikir jika dirinya akan mati. Dao langsung terbebas dari formasi tersebut dan tiba-tiba seekor roh naga telah muncul. Dao panik karena aturan Kaisar Sovereign telah aktif. Dao memejamkan matanya dan sudah pasrah untuk mati. Tetapi Gyotian langsung menghancurkan roh naga tersebut dengan sangat mudah. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.